Oke, baik Kak Devina. Aku jelaskan untuk poin pertama dulu ya Kak ya, cara untuk penggunaan stock of name ya Kak ya. Di bagian menu putih, masuk ke bagian penjualan, menu warna hijaunya masuk ke bagian inventory Kak. Lalu kemudian Kakak masuk ke bagian kelola stok, pilih stock of name Kak. Gitu. Untuk stock of name bisa dilakukan secara satu persatu, kita pilih barang tertentu yang mau dihitung atau mau berupa impor data Kak. Gitu. Kalau impor data, Kakak pilih untuk belum memiliki template dulu ya, supaya dapat template-nya ya, gitu. Nah, nanti template-nya itu akan seperti ini, Kak. Jadi nanti akan terdownload untuk semua produk yang memang ada di sistem Majonya yang sudah didaftarkan. Nanti untuk stok tuh aktual juga sebetulnya ini akan muncul, Kak, sama seperti stok sistem. Tapi untuk perhitungan nanti Kakak ini dihapus saja stok aktualnya, gitu. Jadi nanti tampilannya ketika begitu di-download tuh akan seperti ini, Kak. Nah, akan seperti ini, gitu. Jadi kan kalau stok aktual, ketika yang menghitung jangan sampai dia tahu stok sistem ya. Nanti hanya menyesuaikan aja supaya nggak ada selisih. Jadi nanti stok aktualnya ini dikosongkan aja, terus kemudian, Kakak bisa, mungkin di-print out gitu ya, atau mungkin dikasih filenya, yang pasti stok sistemnya di-hide aja nih, Kak, gitu. Atau dipindahin dulu mungkin ke mana, biar nanti ketika data aktualnya sudah ada, Kakak tinggal sesuaikan mana yang masih selisih, seperti itu. Atau Kak Devina mau menggunakan fitur stock of name ini satu persatu Kak, tambah stock of name. Jadi Kakak atur barang stok apa yang memang mau dihitung Kak, gitu. Bisa dari pilih per kategori tertentu, gitu ya. Atau Kakak mau langsung pencarian untuk barangnya atau produknya, gitu. Nah, kalau Kakak pilih per kategori, ini scrollnya sampai bawah ya Kak ya, supaya memastikan nggak ada lagi yang masih reload prosesnya. Baru nanti Kakak bisa checklist semua, jadi nggak perlu satu-satu Kak. Gitu. Nanti ketika tersimpan, gitu ya. Ini stok aktualnya Kakak tinggal isi aja mau berapa penyesuaian stoknya, gitu. Ini kayak gini ada 5 nih, terus kemudian pas dihitung cuma ada 4 gitu. Nah, ini kan ada selisih nih. Kakak bisa masukkan di catatan produknya, ini produknya minus kenapa? Minus karena rusak misalnya, gitu. Terus kemudian simpan aja, Kak. Jadi akan ada historinya juga Kakak sudah melakukan stock of name, gitu. Oke, baik. Kemudian poin kedua, untuk ekspor data barang yang nol ya Kak ya, ini masih dari sisi inventory Kak, di bagian kelola stok juga sama, tapi Kakak masuk ke bagian daftar stok Kak Devina. Nah, di sini Kakak bisa sort dari per kategori juga, bisa ditambahkan untuk menu-menu lainnya gitu ya, tabel lainnya gitu, atau Kakak bisa tracking dari sini nih Kak, rentan jumlah stok akhir. Jadi Kakak misalkan masukkan untuk yang nol, berarti minimum nol, maksimum nol nih. Nah, Kakak proses nih. Oh, nggak ada. Nah, tampilkan stok minimnya juga. Dicek saja, Kak. Sebentar, aku refresh dulu. Hmm. Daftar stok ini cepatnya Kakak bisa langsung sort by dari yang akhir, Kak. Jadi kan kalau ini kan dia akan nge-sort dari variabel nama ya Kak ya, gitu, nama produknya. Tapi Kakak bisa sort dari stok akhir nih. Nah, jadi ketika di-sort seperti ini, dia akan nge-sort dari yang paling banyak atau mau dari yang paling sedikit, Kak. Seperti itu. Nah kayak gini. Ini kan yang dalam kurung kan sampai minus ya, Kak ya, gitu. Nah, tapi kalau Kakak mau trackingnya dari minimum nol juga ini bisa. Tuh, jadi nanti akan muncul untuk stok akhir yang memang sudah nol, Kak, gitu. Jadi barang-barang langsung kelihatan. Setelah itu Kakak ekspor daftar stoknya bisa, pilih daftar rangkuman, Kak, gitu. Nanti ketika ini klik untuk ekspor, Kakak akan diarahkan untuk ke bagian pengaturan, terus masuknya di bagian daftar ekspor. Karena kalau untuk ekspor data seperti ini sifatnya konfidensial, Kak. Jadi Kakak juga perlu tahu siapa aja yang ngedownload data-datanya gitu ya, Kak. Ya, kayak detail penjualan, daftar produk, daftar stok itu akan ada historinya. Nanti Kakak download di sini aja untuk filenya, Kak. Gitu. Nanti stok daftarnya akan seperti ini, akan terlihat stok akhir yang nolnya. Kakak bisa info ke karyawan untuk yang belanja mungkin dari nama produknya aja gitu ya, Kak ya. Gitu. Baik, terus kemudian yang ketiga untuk lihat aset nih Kak, jika barang dijumlahkan totalnya berapa gitu ya.
Aku coba pakai akses yang memang, akunnya ini starter deh, Kak, ya. Misal siapa ya, yang coba ini. Nah nah itu bisa dilihat dari bagian laporan, ada laporan persediaan, Kak. Nah ini untuk starter juga kebuka, Kak. Ada ringkasan persediaan, jadi Kakak bisa melihat, dari kuantitasnya, Kak, ini sampai minus kan jadinya total nilai persediaan juga minus ya, Kak, ya. Yang penting harga modalnya itu Kakak udah masukkan ketika faktur pembelian, gitu. Jadi nanti ketika ada kuantitas 11 nih seperti ini, harga modalnya berapa gitu ya, itu akan langsung terakumulasi, Kak, total nilai persediaannya berapa, seperti itu, Kak. Nah, kalau mau yang detailnya juga, ini ada di bagian laporan detail persediaan. Jadi Kakak, pilih mau produk apa yang mau Kakak lihat. Gitu. Ketika dari stok awal ada yang terjual atau mungkin ada yang, di stok omnem pengurangannya atau ada penambahan gitu ya, itu akan terlihat, Kak, per tanggal berapanya, gitu. Baik, aku kembali lagi ke dashboard aku, Kak, untuk laporan persediaan aset juga sudah, terus, laporan keuntungan ya, Kak, ya. Keuntungan ini sebenarnya marginnya gitu ya, Kakak bisa lihat di bagian, ringkasan penjualan, Kak. Di sini yang terakumulasi secara keseluruhan periodenya bisa Kakak masukkan gitu ya. Nanti dari pendapatan, biaya promosi, dikurang sama biaya administrasi, dan dikurang sama refund akan menjadi total penjualan bersih. Total penjualan bersih ini akan dipotong sama biaya MDR jika ada, biaya komisi jika ada, dan juga biaya HPP produknya nih, Kak. Jadi Kakak udah bisa ngelihat marginnya nih, karena HPP-nya kan udah dimasukin dari tiap produk. Seperti itu. Atau kalau ini kan secara, keseluruhan transaksi ya gitu yang terjadi pada periode yang sudah ditentukan. Kak Devina misalnya mau ceknya itu dari laporan penjualan masing-masing produk. Nah, Kakak bisa masuk ke bagian laporan, terus kemudian laporan produk, pilihnya penjualan produk, Kak, gitu. Terus kemudian bisa atur periodenya, terus Kakak mau lihat dari sorting dari kategori tertentu juga bisa, atau mau dari jenis produk juga bisa, jenis order, dan dari departemen, gitu. Nah, di sini akan terlihat nih, Kak, contoh ada Aqua ya, jumlah terjualnya 129.000 gitu, penjualannya secara rupiah totalnya sekian nih, 800 sekian. Nah, terus kemudian kalau ada refund akan dihitung sebagai potongan, dan ada HPP juga dihitung, HPP total berapa, itu akan menjadi laba kotornya berapa nih, Kak, gitu. Akan terlihat per produk, masing-masing produk, Kak Devina. Gitu. Terus kemudian yang terakhir hutang atau transaksi belum terbayar nih, Kak. Nah, untuk hutang atau transaksi yang belum terbayar kan nanti akan tersimpan ya, Kak, ya, di bagian daftar order, Kak, gitu. Karena kan di orderannya itu hanya disimpan aja, belum diselesaikan. Biarpun beda 1 hari, beda seminggu, beda sebulan, itu akan tetap menggantung, Kak, gitu. Jadi kalau di awal nanti di riset akan seperti ini, Kak, tampilannya. Terus Kak Devina mau lihat transaksi, ada berapa transaksi nih yang belum dibayarkan gitu ya. Nah, itu bisa Kakak pilih periodenya, periode tanggalnya, terus kemudian Kakak terapkan. Nah, di sini akan langsung muncul, Kak, daftar orderan atau transaksi yang memang belum dibayarkan dari tanggal-tanggal yang udah Kakak tentuin, gitu, ada berapanya, gitu. Ini bisa Kakak lakukan juga lewat, laporan penjualan di dashboard, terus masuk ke bagian detail penjualan, Kak, gitu. Di periode tertentu Kakak langsung sortir aja di bagian metode pembayaran, Kak. Nah, kalau yang strip ini artinya belum dibayarkan, Kak. Atau Kakak bisa lihat di bagian waktu bayar. Ini dia berarti belum bayar nih, gitu ya. Karena kalau dia sudah bayar akan ada waktu bayarnya, Kak. Seperti itu, Kak Devina. Gitu. Sebetulnya kalau untuk yang di advance, Kak, itu bisa secara akumulasi nih, Kak. Karena kan kalau untuk di starter kita ngeceknya dari per, orderannya gitu ya, Kak, ya, gitu, per struknya gitu ya. Nah, tapi kalau nanti di advance, Kakak bisa lihat di bagian laporan keuangan ada yang namanya laporan hutang maupun piutang. Kalau hutang untuk, laporan Kakak ke pemasok misalnya, tapi kalau piutang ini untuk laporan keseluruhan pelanggan, gitu. Bisa, disortir juga nih, Kak, gitu. Kalau misalnya nanti banyak dari pelanggan siapa yang mau kita cek gitu ya, misalnya di sini Habibie. Nah, terapkan. Nah, di sini Habibie ada total 16 juta nih per tanggal 19 November ini, gitu. Nah, ini bisa dicek, Kak, di dalamnya, dia, hutangnya ini dari mana? Apakah dari, kode CS, kalau kode CS ini artinya dari POS, Kak, inventory dari invoice ini INV gitu ya. Jadi kita bisa dipisahkan.
gitu. Jadi secara akumulasi udah ada, terus ketika dia mau bayar, mau yang mana nih yang dibayarkan, gitu ya. Ini bisa diekspor juga nih, Kak, laporannya, gitu, buat penagihan. Semoga bisa menjawab, Kak Devina. Terkait ada pertanyaan lagi setelah, melihat video penjelasan ini, silakan hubungi Habibie kembali ya, Kak, ya, kalau memang masih bingung. Terima kasih, Kak, selamat siang.